Todak, atau mereka bakalan lebih cuek aja, selonong boy aja. Pertemuan yang melibatkan dua player Indonesia yang sedang merantau ke tim Malaysia. Ada Geekfam, Audrey di dalamnya, Todak, ada Cleon di dalamnya. Tapi Bigetron, satu pemain mereka nampaknya harus knockdown. Itu adalah Genpos yang sedang tumbang saat ini. Semoga saja revive cepat bisa dilakukan oleh punggawa-punggawa Bigetron. Wajar karena mereka berada di center circle, berarti banyak orang mengitari area dari Bigetron. Dan yang kedua juga tumbang, berada di tempat yang sama. Ada Vampire di sana, tumbang kembali. Satarles saat ini membuat Satarles dan Genpos tidak bisa menyelamatkan satu sama lain. Namun pertemuan juga tak terelakkan antara Boom bersama dengan NKT. Satu dua pemain Boom sudah hilang, menyisakan hanya satu di area ini. Tembakan demi tembakan dilakukan dan Boom rata. Pulang terlalu cepat Boom di match yang pertama. Waduh, 0 eliminasi poin, 0 placement point juga. It's not a good start untuk Boom Esports karena sekali lagi mereka ini masih menjadi salah satu contender terkuat untuk bisa at least masuk ke jajaran top dari klasemen. But it's okay, ini masih game yang pertama, kita masih akan ada game-game selanjutnya. Masih ada 3 kali Erangel dan juga 2 kali Miramar. Sementara waktu kita update terlebih dahulu mengenai circle yang lebih condong menuju ke arah bagian utara. Vampire pun juga adu otot dengan tim Bigetron Knights yang dimana udah tereliminasi beberapa nama dari tim Bigetron. Dan kayaknya dari tim Vampire mereka masih kekeh mau mencari pemain-pemain yang masih tersisa dari tim BTR. Vampire tidak membuat hal ini mudah untuk Bigetron, tidak dilepaskan sama sekali. Zuxi menjadi pemain yang pundaknya sedang berat saat ini karena dia harus menggendong performa dari Bigetron di Sunhawk di match yang pertama. Bigetron perlu poin karena mereka masih berada di peringkat nomor 11. Mereka harus berada di 8 besar untuk langsung menuju ke Super Sunday yang akan dilakukan di hari Selasa esok. Sehingga kalian harus tetap nonton PMSL di hari Senin dan juga hari Selasa di minggu kali ini. Namun apa yang dimiliki oleh Zuxi tidaklah banyak opsinya. Dia hanya bisa berenang ataupun melipir menuju ke daratan. Tapi kalau menuju ke daratan pun kemungkinan besar akan bertemu karena ini adalah tempat yang tidak aman sama sekali. Pertigaan antara pulau A, B, dan juga C. Nggak enak, nggak enak, nggak enak. Dia kayaknya kalau misalnya lagi di perairan pun juga bakalan ada yang ngeliatin banyak banget gitu kan. RRQ di atasnya, Zerzia Vampire juga, Pandum juga masih berkemungkinan mereka bakalan bermain di bagian-bagian pesisir dari kali tersebut gitu. Jadi bakalan dicari nantinya Zuxi akan ada di mana. Apalagi jikalau nanti circle-nya lebih condong menuju ke arah salah satu pulau yang ada di Sunhawk ini. But anyway, ngomong-ngomong soal Vampire, selepas mereka mempretelin satu persatu pemain-pemain dari tim BTR, mereka kali ini bertemu dengan Zerzia. Zerzia pun juga masih ngotot, mau ngotot menghadapi pemain-pemain dari tim Vampire yang lagi on fire banget. Satu pemain tumbang dari tim Zerzia akan coba untuk di-rush. 2 pemain sekaligus. Tony K akan menjadi garda terdepan dari tim Vampire. FVP mode on dan berhasil untuk menyudahi perjalanan dari Zerzia di game yang pertama ini. Menyala apa yang ditunjukkan oleh Vampire. Sejauh ini mereka sudah mengumpulkan 5 elimination. Datang dari Ruins, mereka mengkudeta posisi dari Bigetron. Ini adalah pertigaan yang harusnya dimiliki oleh Bigetron, namun tidak bisa disiapkan atau tidak bisa dipertahankan compound tersebut sehingga jatuh di tangan Vampire. Dan mereka terlalu nyaman, para pemain-pemain Vampire, karena tidak hanya Bigetron. Sudah ada 2 tim yang menjadi korban. Mereka bisa terus naik posisinya, bahkan sudah berada di peringkat nomor 9 saat ini para punggawa dari Vampire. Wena kali ini Vampire. Menit-menit awal udah nyayur, udah 5 elimination point seperti yang tadi dimention oleh Sanskuy. Tapi kita berpindah menuju ke arah POV tim yang lainnya, Geekfam. Mereka kayaknya lagi mencari cara mau masuk menuju ke arah mana. Karena untuk sementara waktu mereka masih berada di luar dari zona. Pinggiran blue zone banget. Dan apalagi tadi juga udah mulai di tracking ya dengan beberapa musuh yang ada di sekitaran dari mereka semuanya. Dan kali ini mereka akan memanfaatkan beberapa detik waktu mereka di bagian blue zone untuk bisa berpikir. Tapi masalahnya mereka ini udah mulai detailing oleh tim yang lainnya yang berada di belakang mereka juga. Namun di bagian pinggiran ini dari tim Todak bisa aja menjadi salah satu penjegal dari rotasi yang akan nanti dibangun oleh tim Geekfam. Jadi tinggal kuat-kuatan aja siapa yang lebih kuat untuk dari segi empowernya antara Geekfam dan juga Todak. Sementara waktu di sisi yang lainnya ada pertemuan juga, itu dia ternyata satu tim yang tailing menuju ke arah Geekfam itu adalah salah satu tim yakni Roy. Roy, tapi nampaknya tidak terus menuju ke Geekfam. Roy melipir
menuju ke Painan saat ini dan dekat dengan Misery bersama dengan Linux di sana. Pertemuan akan terjadi antara Roy bersama dengan Talon. Harusnya Talon aware di belakangnya ada tim yang sedang melaju dengan kendaraan. Karena dengan kendaraan harusnya didengar suaranya dan Talon bisa langsung mengeksekusi pemain tersebut. Belum kelihatan apa yang dilakukan oleh Talon bersama dengan Roy, tapi Roy terlalu cepat untuk mereka tetap lolos dari kejaran pemain-pemain Talon. Roy touchdown di area dalam circle. Buset, itu pergerakan gokil, pergerakan gelo, dan somehow mereka bisa selamat. Gak dijegal sama sekali oleh tim Talon. Dan kali ini PR-nya justru bakalan untuk menjadi tim Talon gitu. Jadi mereka harus menggedor pertahanan yang mungkin saja sudah dibuat oleh tim Roy. Sementara waktu di depannya juga masih ada tim Vampire. Tapi kali ini kita fokus terlebih dahulu menuju ke arah POV dari O2. Yang dimana mereka akan berhadapan dengan tim Todak. Sama-sama berlogo bulat putih. Jadi kalian semuanya yang nonton, kita juga para caster harus fokus banget untuk bisa menyaksikan fight ini. Apalagi ini bakalan go big or go home. Mereka harus komit 100% dengan fight ini karena Blue Zone sudah mulai menghantui mereka di belakang punggung mereka karena mereka kali ini berada di bagian pinggiran zona banget. Inilah dia POV dari Talon berhadapan dengan Roy di saat Roy sedang mempertahankan dua batu yang mereka miliki. Namun Talon memiliki jumlah pemain lebih banyak sehingga harusnya mudah untuk pemain-pemain seperti halnya Yoru yang ada di sana untuk bisa setidaknya mendapatkan satu dulu pemain dari Roy. Porsche, pemain teranyar yang dihadirkan Roy untuk bisa membawa Roy lebih tinggi lagi di klasemen. Dan saat ini Porsche mendapatkan dua pemain. Talon justru yang ketiga sedang diincar, sedang dicari. Sudah sangat low sekali. Satu pemain teranyar Roy mampu mengangkat performa dari King Roy. Dengan geberan Porsche-nya, Roy berhasil untuk mempretelin satu persatu pemain-pemain dari tim Talon. Dan kali ini Porsche dengan bermodalkan granat terakhir gak sempat untuk dilontarkan. Tapi untungnya bisa untuk dieksekusi oleh Axel menuju ke arah Porsche. Yang dimana Tiki Taka juga dengan seorang Misery. So far dari tim Talon masih bisa untuk melanjutkan langkah mereka. Terlihat menjanjikan apa yang sudah ditunjukkan oleh Porsche, pemain yang baru dihadirkan di season kali ini. Menjadi sebuah perubahan tersendiri untuk Roy setelah mereka setidaknya dipermalukan di dua season kemarin, di 2024 PMSL Spring dan juga Summer. Namun perbedaan tersebut mulai terjadi dan ini membuat kompetisinya semakin menarik. Ini membuat PMSL semakin ketat dari segi kompetisi di group stage bahkan sampai nantinya menuju ke grand final. Tapi tidak hanya Roy yang melakukan perombakan cukup banyak. Salah satu yang juga melakukan perombakan cukup banyak adalah Todak. Saya sempat membahas tadi ada Todak walaupun pembahasannya agak kepotong gara-gara Todaknya knockdown. Todak menghadirkan satu pemain yaitu Nine. Nine adalah pemain yang baru saja menjadi Terminator di PMCS Malaysia season summer kemarin sehingga dengan dia menjadi Terminator, dia angkat menuju ke tim utama karena dia di Terminator juga di tim Todak, tapi Todak PMCS saat ini menuju ke PMSL. Satu pemain Bigetron yang terakhir, Zuxi, ketahuan akhirnya oleh Pandum. Ya, ini pasti komit lah ya untuk tim-tim yang berada di bagian pinggiran kali ini untuk bisa menyisiri perairan supaya mereka bisa aman, nyaman, dan juga tentram. Dan kali ini replaynya menunjukkan bagaimana pemain-pemain dari tim Roy ini, dua diantaranya dijegal oleh tim Geek Fam sebelum mereka bertemu dengan tim Talon. Tapi ngomong-ngomong soal Nine lagi, mungkin gue agak sedikit continuing untuk pembahasannya. Kemarin juga sempat ngangkat kan pemain-pemain dari tim Todak ini atau tim dari Todak ini sendiri. Dan apalagi kali ini mereka berhadapan dengan tim Geek Fam. Hujan granat antara dua tim ini menjatuhkan dua nama sekaligus dari tim Todak. Dan kayaknya bakalan di-rush sedikit demi sedikit. Tapi sebelum di-rush, pastinya dari tim Geek Fam akan coba untuk nge-spam beberapa granat utility. Karena hanya meninggalkan Iftar dan juga Cleon berduaan. Cleon last man standing ternyata. Karena Iftar pun juga down dan akan coba untuk disisirin, and that's it. Itu adalah akhir dari perjalanan tim Todak yang sudah direnggut oleh Geek Fam. Membawa Nine, sang MVP atau Terminator PMCS Malaysia tidak cukup ternyata untuk Todak mengakhiri posisi dari Geek Fam di match kali ini. Mereka justru dipulangkan lebih cepat dibandingkan Geek Fam dan Geek Fam masih akan terus melanjutkan perjalanan mereka di Sunhawk. Sementara itu pertemuan juga tak terelakkan antara RRQ bersama dengan Pandum. Satu pemain Pandum tumbang, Acul, pemain yang lama sekali di loan menuju Pandum tidak kunjung dipermanenkan. Namun kita akan lihat seperti apa respon yang bisa ditunjukkan oleh Pandum di saat Nuzi juga memantau di area yang cukup jauh. Diganggu oleh Vampire. Pemain-pemain dari tim RRQ ini yang mau
mengeksekusi sebuah rotasi atau sebuah pergerakan menuju ke arah Pandum yang menyisakan 3 pemain saja. Dan Pandum kali ini mempunyai waktu, mempunyai ruang untuk bisa melakukan riset terlebih dahulu. Dan justru kali ini posisi yang gak aman, posisi yang gak ideal harus ditelan mentah-mentah oleh seorang Fnatic. Last man standing dari tim RRQ. Yang dimana tadi terlihat menjanjikan menuju ke arah tim Pandum, tapi kali ini ternyata nggak bisa untuk mendapatkan satu eliminasi sama sekali. Meanwhile, tim yang lainnya yang berada di bagian blue zone sudah mulai bertemu satu sama lain. Infinity kali ini akan berhadapan dengan O2. Ya, O2 juga hadir dengan pemain baru yaitu Amazal. Walaupun Amazal juga kayaknya nggak selamat di match kali ini. Dia sudah pulang duluan. Amazal adalah #2 PMCS Malaysia season summer kemarin. Dia membela Voke Esport bersama dengan Voke di dalamnya. Menjadi juara nomor 2, ditarik menuju ke Yudo O2. Dan saat ini bersama Yudo O2 dia melanjutkan karirnya ke jenjang yang lebih jauh lagi ke PMSL. Namun pertemuan juga bisa diganggu oleh adanya Rosemary yang mengintai dari area bukit. Apalagi sudah mulai mengendus posisi dari pemain-pemain dari tim Infinity. Dibukakan tembakannya, belum, ternyata masih menunggu informasi clear. Ada satu yang keluar clear di depan sana, tapi ternyata fight demi fight terus-terusan terjadi di sisi-sisi yang lainnya. Kita bisa lihat tadi nama dari O2 -1, dari Pandum -1, karena akhirnya Okta dan juga Boychill juga membukakan tembakan menuju ke arah Infinity. Jadi ini akan terjadi perang di mana-mana secara simultan, tapi kamera kita akan masih fokus menuju ke arah Alter Ego yang akan memperhatiin pemain-pemain dari tim Infinity, dan mereka akan coba untuk merebut atau berebutan eliminasi dengan O2. Rosemary pakai kepleset. Kalau tadi tidak kepleset, pastinya sudah ada satu knockdown yang didapatkan dari Rosemary menuju ke pemain Infinity. Dengan dia kepleset sehingga informasi saja yang didapatkan oleh Infinity ini adalah kerugian tersendiri untuk Alter Ego. Mereka sudah mencoba untuk mengeksekusi, tapi memang batunya cukup licin dan juga kecil. Pijakan yang dimiliki oleh Rosemary di tempat yang berbeda. iShot sedang mencoba mendapatkan satu pemain, tapi berjibaku iShot gagal akhirnya. Dia ditumbangkan oleh pemain yang ada di depannya. Rosemary akhirnya mendapatkan satu pemain yang ada di tim Infinity. Yang kedua sedang diincar, namun yang kedua sulit sekali angle-nya. Ya, Tiger X, last man standing, harus dipaksa untuk keluar. Itu dia kelihatan karena udah mulai digelitik oleh adanya blue zone. Tapi Rosemary harus sedikit putar otak karena dia pun juga tercicil. Apalagi ada Geekfam juga Mika yang melihat menuju ke arah Rosemary, berhasil untuk menumbangkan salah satu pemain dengan aim terkeras di seluruh Southeast Asia. Dan Alter Ego kali ini hanya akan bermain dengan 3 punggawa mereka. Kembali Rosemary harus menjadi pemain pertama yang pulang dari tim Alter Ego. Namun kembali kita lihat bagaimana Vampire diam-diam sudah ada 10 elimination yang mereka kumpulkan saat ini. Sedang menghadapi fight kembali Vampire. Mendapatkan satu knockdown di saat Swaps juga sudah ditumbangkan tadi dengan sebuah granat. Demroot bisa mengganggu fight antara Vampire dan juga Flash. Walaupun POV-nya justru menguntungkan untuk Vampire karena Flash dipulangkan oleh Demroot. Buset, ini Geekfam diam-diam udah 10 eliminasi poin. Semua tim yang mereka hadapi, mereka jegal satu persatu. Tanpa babi bu, tanpa rasa takut sama sekali. Walaupun kali ini terkena batunya sedikit. Satu pemain tumbang, Mika masih dalam keadaan knockdown, masih bisa diselamatkan. Tapi dari Boychill sendiri kayaknya menambahkan nama yang berhasil untuk di knockdown. Dengan demikian, Audrey sebagai the last man standing seperti Hachi, sebatang kara, dia akan coba untuk menghadapi pemain-pemain dari tim Alter Ego yang udah tahu persis di mana posisi dari Audrey berada. Karena memang dari tadi mereka bertemu satu sama lain, sementara waktu Alter Ego pun juga akan melakukan split focus menuju ke arah Vampire. Alter Ego adalah tim yang paling tidak dilihat oleh tim-tim lain sepanjang match Sanok kita. Karena Alter Ego seperti Ansos, mereka berada di area kiri atas. Semua tim yang ada di Pulau A buru-buru menuju circle, kecuali Alter Ego. Mereka cukup lambat menuju circle dan ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Dengan Alter Ego bersabar di awal-awal membuat mereka bisa sampai ke late game dan tinggal menghadapi Vampire yang saat ini keadaannya 3 melawan 3 karena Vampire knockdown satu pemain dan nampaknya sulit untuk di-revive karena jika memaksa revive, Alpha punya angle. Adil dan kotak. Adil dan kotak, fair and square. Itu dia fight terakhir yang akan kita saksikan. Walaupun sebenarnya Boychill juga harus melakukan healing terlebih dahulu. Nuzi out dari game ini karena memang Playzone sudah tidak menggelitik lagi tapi memukul keras-keras.
Okta udah mulai mencari, menggali informasi, memancing posisi dari pemain-pemain dari tim Vampire sendiri karena mereka hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Kalau melihat bagaimana Altrigo memiliki area di atas sana, tapi tidak hanya menginginkan area, mereka menginginkan agar Vampire tidak bisa menuju ke atas. Boychill, nabrak Boychill, sangat disayangkan. Boychill untungnya bisa turun, bisa melakukan tembakan dan eksekusi sangat mulus dilakukan oleh Boychill menuju ke Stone, membuat Vampire hanya menyisakan 1 yang terakhir. 3 versus 1, Tony K, dia juga adalah bocil kematian, dia adalah juga pemain yang bisa aja melakukan clutch. Tapi pastinya PR dari Tony K begitu berat karena pemain-pemain dari tim Alter Ego akhirnya berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner di game pertama kita hari ini. Sunhawk untuk Alter Ego Ares. Balik papan jalan kaki pelan-pelan, namun pasti itu adalah penggambaran yang begitu jelas dari apa